kali ini saya akan menyampaikan dua hal, yaitu tentang kurikulum sekolah dan yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Yang pertama yang akan saya sampaikan yang pertama adalah kurikulum sekolah. Di sini kami memiliki visi dan misi yang nantinya akan menjadi sebuah acuan untuk kita semua agar anak didik kita, peserta didik kita bisa mencapai kemerdekaan yang sejatinya. Visinya apa? Visinya yang pertama yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan global dan berbudaya lingkungan. Nah, maksudnya dari visi ini apa? Maksudnya yang pertama yaitu berakhlak mulia. Kami, Bapak, Ibu guru, semua warga sekolah dan juga panjenengan sedoyo pasti menginginkan anak-anak kita untuk berakhlak mulia, karena memang patokan yang pertama itu adalah akhlak mulia. Ketika seseorang sudah memiliki akhlak mulia, seperti yang diingatkan Pak Mus tadi, maka prestasi juga akan mengikuti. Karena adab itu berada di atasnya ilmu. Betul ya Bapak Ibu setuju? Nah, akhlak mulia itu apa saja? Banyak sekali. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa itu juga termasuk akhlak mulia. Kemudian sopan dan santun, okay. Kemudian apalagi kira-kira Mbak Ibu? Pastinya mereka akan memiliki perilaku yang baik dan tidak menyimpang ke hal-hal yang negatif. Berikutnya yaitu prestasi. Di sini prestasi bukan hanya kok anak-anak kita harus pintar matematika ataupun pintar IPA, IPS dan ilmu akademik lainnya, bukan. Tapi di sini prestasi itu banyak sekali, karena setiap anak itu memiliki karakter, memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Jadi jangan dipaksa anak itu harus bisa ini. Kalau bisa kita sebagai orang tua dan sebagai guru menggali bakat dan minat mereka. Contohnya, kalau misalnya putra-putri panjenengan suka badminton misalnya, bulu tangkis, yang kita dukung ke arah situ, itu juga termasuk prestasi. Nah, kalau catur juga bisa nari, nyanyi. Kalau misalnya bidang akademik kayak matematika, IPA itu juga termasuk prestasi. Jadi kita 100% harus mendukung bakat dan minatnya. Berikutnya yaitu berwawasan global. Seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman itu selalu berubah, gitu. Zaman kita dulu, saya, panjenengan, saya sama yang sekarang itu pasti beda. Dulu waktu kecil bagaimana? Kita belum ada internet, ya kan? Belum ada internet. Sekarang internet sudah meluas. Jadi semua informasi yang ada di seluruh dunia secara internasional itu bisa kita dapatkan. Jadi harus pintar-pintarnya kita sebagai orang tua untuk mengawasi anak-anak kita, karena memang informasi itu bukan hanya informasi yang positif, tapi juga banyak informasi yang negatif dan mereka butuh arahan untuk hal itu. Jadi kalau bisa kita sebagai orang tua harus lebih pintar daripada anaknya, terutama dalam hal handphone. Nah, selain itu makanya itu kita sebagai orang tua kan zaman itu berubah ya Bu. Perubahan itu pasti selalu ada. Zaman itu dinamis. Jadi karena selalu ada kita, perubahan selalu ada, jadi kita juga harus belajar. Kalau kita nggak belajar, bagaimana dengan anak-anak kita? Jenengan di apunten ini misalnya dibohongi sama putra-putrinya. Jenengan betul kan pasti. Ini sekedar pengalaman saya kemarin ya Bu. Biasanya kalau ada anak-anak yang main HP di kelas, itu saya ambil. Ketika saya lihat HP-nya, itu luar banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ya mungkin di luar di batas normal kita itu ada. Jadi kita sebagai orang tua kalau bisa belajar, nanti HP-nya diceki anak-anaknya. Itu banyak sekali yang tersembunyi banyak. Nah, kalau dikasih sandi, jenengan mikulu masuk kalah-kalah bukannya jenengan. Kan dibuat tentang orang tua masa harus kalah sama anaknya kan gitu. Kalau bisa jangan disandi dulu, atau nanti kalau sudah waktunya tidur diambil HP-nya. Ini sesuai dengan pengalaman saya kemarin
kita kan semakin hari semakin ya seperti ini, panas, ya toh? Global warming, pemanasan global yang sangat seperti ini, iklimnya tidak menentu. Jadi mereka juga dididik di sini agar mencintai lingkungan, menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan. Ya untuk siapa? Untuk kita dan untuk generasi yang akan datang. Yang berikutnya pengumpulan untuk titik positif. Nah, ini tadi visi dan misinya. Sekarang saya akan sampaikan kurikulum yang ada di sekolah ini. Kurikulum yang kita pakai itu ada dua. Untuk kelas 7 dan kelas 8 kita memakai kurikulum Merdeka, dan untuk kelas 9-nya kita masih memakai kurikulum 13. Nah, kurikulum Merdeka ini apa? Kurikulum yang sangat itu ya, menginspirasi kita. Kemudian kebutuhan murid itu dipenuhi. Itu kurikulum Merdeka. Jadi kita tidak memasakkan anak untuk harus bisa ini, tidak. Nah, kurikulum Merdeka ini ada 3 hal. Ada 3 yang akan kita pelajari nanti di sini. Berarti jenengan putra putri ini ada di kurikulum Merdeka ya, karena kelas 7. Ada 3 yang harus dipelajari. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua adalah co-kurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ketiga hal ini sangat membantu untuk perkembangan anak kita. Intrakurikuler itu apa? Intrakurikuler itu ada pembelajaran seperti biasa ini. Ada matematika, ada IPA, ada IPS, ada bahasa Indonesia, agama, PPKN, dan 11 mapel. Nah, itu intrakurikuler dan dilalui setiap hari. Kemudian kalau untuk co-kurikuler itu adalah P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang diadakan untuk apa? Untuk menanamkan karakter peserta didik yang berdasarkan Pancasila. Di sini ada beberapa elemen, Bu. Yang pertama, berakhlak mulia, beriman dan berakhlak mulia tadi. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, mandiri, kreatif, ya, gotong royong. Nah, itu P5 dan kenalan ada 6. Itu nanti yang akan kita tanamkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajarannya apakah sama dengan intrakurikuler? Boten. Kalau intrakurikuler tadi kita mempelajari bidang studinya masing-masing. Tapi kalau untuk P5 nanti kita ada beberapa proyek, dan di dalam ketika mengerjakan proyek tersebut, anak-anak dilatih untuk memiliki sikap mandiri, untuk bisa bekerja sama dengan temannya, dan untuk menemukan karakter-karakter yang lainnya, nilai-nilai kebajikan yang ada tadi. Nah, ini tujuannya untuk apa? Agar ketika mereka sudah memiliki karakter profil pelajar Pancasila, ini diharapkan nanti di masa yang akan datang mereka sudah siap untuk menyambut kehidupannya yang sebenarnya dalam lingkungan masyarakat. Kemudian untuk ekstrakurikuler ini diadakan di luar jam sekolah. Biasanya sepulang sekolah itu ada 2, yang wajib dengan yang pilihan. Kalau wajib ada 2, Bapak Ibu, PMR sama pramuka. Sedangkan untuk pilihannya banyak sekali. Di sini kita menambahkan ada program tahfiz Al-Quran, kemudian ada qiraah, ada hadrah, ada FLS 2N. FLS 2N ini terdiri dari vokal, tari, poster digital, yang tentang kesenian, itu FLS 2N. Kemudian ditambah lagi dengan OSN, Olimpiade Sains Nasional. Itu ada 3 nanti. Ada matematika, IPA, dan IPS. Kemudian ada juga untuk olahraga seperti takraw, kemudian voli, bulu tangkis. Nah, seperti itu sudah ada banyak macamnya. Kemudian ada English Club. Nah, kemarin ini English Club baru saja ke Pare gitu. Ke Pare. Nah, itu kalau bisa anak didik kita atau peserta didik anak-anak jenengan support, jenengan motivasi, untuk mengikuti semua kegiatan yang ada. Nah, karena tadi seperti yang di awal tadi bahwa prestasi itu bukan hanya di bidang akademik, tapi non akademik itu juga termasuk prestasi.
juga saya akan menyampaikan beberapa hal tentang disiplin positif. Ini adalah salah satu program dari kurikulum Merdeka, ya, yaitu tentang disiplin positif. Jadi, kenapa saya menyampaikan ini kepada panjenengan? Karena memang disiplin positif itu bukan hanya untuk gurunya yang menerapkan di sekolah, tapi disiplin positif itu juga penting untuk di keluarga. Karena pendidikan anak itu ada 3 pusatnya. Yang pertama, pastinya adalah di lingkungan keluarganya, ya kan? Pendidikan paling utama itu ada di keluarga, karena memang anak itu berapa persennya mereka hidup dalam keluarga. Kalau di sekolah hanya berapa jam tuh, Pak? Ya kan? Nah, yang kedua itu di sekolah, dan yang ketiga adalah di lingkungannya. Jadi mereka bisa belajar dari 3 pusat itu. Kalau di sekolahnya baik, di lingkungan ini tidak baik, maka juga tidak akan bisa menjadi tempat pembelajaran yang baik juga untuk peserta didik. Jadi 3 hal ini harus saling bekerja sama. Kulo, sekolah panjenengan dan lingkungan masyarakat harus memberikan pelajaran dan pendidikan yang terbaik untuk anak didik. Karena memang sejatinya begini Bu, anak-anak itu sudah memiliki karakter yang ada di dalam dirinya sejak lahir. Kenapa dia bisa nakal? Kenapa dia bisa baik? Itu karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, ya kan? Ada anak yang nakal karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Ada 5 hal kebutuhan dasar di sini: kasih sayang, kesenangan, ya kan? Contoh saja kasih sayang. Anak itu banyak anak yang nakal itu bukan karena dia nakal, enggak. Karena di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin dan ada orang tuanya kerja dua-duanya ditinggal di misal ada di Malaysia sama di Taiwan, anaknya di rumah sendiri sama mbahnya yang sudah sepuh. Siapa yang memperhatikan? Nggak ada. Nah, seperti itu juga mempengaruhi, dan itu sangat mempengaruhi. Kalau kita yang di sekolah, saya yang di sekolah dengan bapak ibu guru yang lainnya, kami sudah berusaha maksimal. Tapi nanti setelah keluar dari lingkungan sekolah, kami sudah tidak bisa memperhatikan mereka lagi. Karena memang sejatinya peserta didik anak itu tadi yang saya bilang sudah memiliki karakter sejak lahir. Kita sebagai orang tua, sebagai guru itu bertugas untuk apa? Untuk menumbuhkan, menebalkan karakter-karakter baik dan menyurangkan karakter-karakter yang buruk. Anak itu juga punya karakter buruk, tapi kita sebagai orang tua harus menyurangkan karakter buruk tadi dan menebalkan karakter yang baik. Itu yang ada di kurikulum Merdeka ini yang disebut dengan disiplin positif. Nah, kan kita memang manusia hidup itu pasti ada aturan ya. Kalau nggak ada aturan kita nanti akhirnya mencong-mencong. Lanjut Mbak. Nah, ini ada perubahan paradigma dulu dan sekarang. Coba Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, tugas orang yang lain adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B bisa menggelitik boleh, menawari uang juga boleh, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira jenengan buka kepalan tangan jenengan loh. Ini jenengan punya kepalan tangan, jenengan kepala. Kemudian saya meminta jenengan membuka kepalan tangan. Apakah jenengan bersedia? Saya gelitik, saya kasih uang untuk membuka kepalan tangan Anda. Jenengan mau membuka tangan Anda? Gimana Pak? Tidak. Ada yang membuka. Nah, itulah dari sini kita semua itu berbeda-beda. Ada yang mau membuka dan ada yang tidak. Itulah yang disebut dengan kontrol diri. Jadi anak itu juga punya kontrol diri. Kalau kita mau membuka ya kita buka.
Jadi kontrol diri kita itu hanya ada pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak. Anak itu juga punya kontrol sendiri. Meskipun orang tua atau saya atau gurunya ingin membuat mereka melakukan apa yang saya maksud, yang saya paksa, belum tentu mereka mau melakukan. Nah, inilah tugas kita, yaitu memberikan motivasi secara implisit. Motivasi itu adalah semangat, ya, keinginan pada anak didik kita. Nah, itu tadi agar bisa melakukan hal-hal yang positif. Berikutnya, jadi sekali lagi kontrol itu ada pada anaknya sendiri, bukan ada pada kita. Tapi kita berusaha untuk mengubah kontrol yang buruk tadi menjadi kontrol yang baik. Terus berikutnya. Terus, nah, ini perubahan paradigmanya tentang kepala tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Kita selalu berpikir kebutuhan kita sama, kebutuhan anak dengan kebutuhan orang tua, atau kebutuhan anak dengan kebutuhan saya itu sama. Ternyata tidak. Untuk realita yang sekarang, bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setuju? Terus berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya semua orang itu memiliki persepsi yang berbeda. Jadi kita harus menyadari hal itu. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya tidak bisa mengubah pemahaman jenengan. Itu satu pemahaman dengan saya. Tapi saya bisa memahami pandangan panjenengan. Dan itu yang harus kita lakukan sesama manusia. Kepada anak kita juga seperti itu. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dulu seperti itu, akhirnya dihukum. Ya betul. Tapi pada kenyataannya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi keburukan atau perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita, baik buruk maupun baik, nah itu karena mereka memiliki tujuan. Dan kita ketika menemui anak-anak yang berperilaku demikian, seharusnya alangkah baiknya untuk kita tanya terlebih dahulu, kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya tadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Bapaknya tadi tidak bisa membuka, bapak yang sana mau membuka. Kan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus berikutnya, pemaksaan ada Pak. Pada saat bujukan gagal, dipaksa, nek dibiduk, Lea ya sekarang kok tak tugaskan jajan. Misalnya anak TK kayak tadi saya juga, anak saya tidak mau masuk sekolah sampai di sini terlambat ya karena tadi tak bujuk. Ayo sekolah nanti tak tugaskan jajan, tidak bisa. Akhirnya dipaksa. Wes pokoknya biar sama aku di sekolah. Pada dasarnya realitanya apa? Realitanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus ada kolaborasi dan ada interaksi yang baik dengan anak kita. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Aku semenang sama semenang, tapi pada saat ini pikirannya kita harus menang. Nah, berikutnya adalah disiplin positif tadi sudah. Nah, ini di kurikulum Merdeka tadi yang saya ajarkan di P5, yang saya maksud di P5 tadi ini adalah nilai-nilai kebajikan dari pelajar Pancasila. Diharapkan putra-putri Panjenengan sekolah di sini memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Universal itu secara keseluruhan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tentang karakter dan perilakunya. Kemudian kebinekaan global, jadi bisa menghargai, menghormati perbedaan. Karena kita memang berbeda ya, nggak sama. Mulai dari suku, ras, agama, bahkan warna kulit kita juga berbeda. Terus berikutnya yaitu gotong royong. Karena kita hidup di masyarakat juga perlu gotong royong. Bukan hanya di masyarakat, di dalam keluarga, ayah, ibu, anak, itu juga butuh gotong royong. Kalau kita sendiri, ya pegel.
panjenengan kula pas kali pas wayah Jawa. Pas wayah Jawa niku kan tandur pari nggih. Kula bisa ketandur Mas ya kula mboten gadah sabit. Nggih saya kula mboten gadah sabit tapi kula nderek tangki-tangki kula tandur Bu. Nggih, dan iwangi. Anak-anak nggih saged. Nah, itu kan dulu kita pakainya nopo dengan ini. Sing ngambil sapi lho, Pak. Lupu. Nah, lupu tadi. Sakniki ndamel nopo? Traktor. Nah, itu tuh kreatif. Harus bisa berinovasi menciptakan hal yang baru. Itu salah satu contohnya. Riyen panjenengan yang misalnya ngarit pari. Nggih kan? Terus di apa niki didos, terus digepi niki. Sakniki nyemek kombi. Saged, nggih kan? Sekarang robot juga sudah banyak. Untuk pelayan kita pakai robot banyak sekali hal seperti itu. Jadi dituntut untuk kreatif. Berikutnya bernalar kritis. Nah, bernalar kritis apa? Karena informasi yang masuk ke kita itu kan banyak. Diharapkan informasi itu bisa kita rekam dengan baik di sini. Kita pikirkan secara logis baik buruknya apa, konsekuensinya apa. Nah, itu yang dinamakan dengan bernalar kritis. Jadi orang ke informasi ini langsung tak elek, langsung tak lakukan. Contoh ini misalnya, saya jalan-jalan ke orang, Bu, aku udah nolong. Bapak ya, bapak ibu jadi sama loh. Itu aku membantu dia. Nah, contohnya ngoten. Nanti ngoten dulu. Misal nih ngoten. Dan yang pulang mentah-mentah. Apa yang terjadi? Saya tukaran. Nah, delalah kok bakal blonjo, pikir dewa perempuan yang bakal blonjo. Nah kan nanti jadinya salah. Contohnya ngoten, harus punya nalar kritis. Berikutnya mandiri. Jadi kenapa dikatakan kurikulum merdeka? Kenapa dikatakan manusia merdeka? Manusia merdeka itu adalah manusia yang mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri tanpa bergantung terhadap orang lain. Itu yang saya harapkan ada pada anak-anak. Jadi gak bergantung dengan orang lain. Misal dengan Somben nek lulus SMP, badhe melanjutkan ke SMA sing favorite putra-putri dengan jamboli ojo itu begitu. Nanti akhirnya anaknya nggak bisa mandiri. Padahal kita nggak bisa loh, Pak, menemani anak-anak kita. Sampai selamanya kan nggak bisa. Dia nama benar. Kita sebagai manusia bisa meninggal dunia. Kita sebagai manusia bisa beranjak tua dan tidak bisa bekerja lagi. Nenek anak itu kempet terus, ya, dikempet terus. Nah, makanya itu harus belajar untuk mandiri dan kita sebagai orang tua harus mendukung kemandirian tersebut. Ojo dimanja. Memanjakan itu boleh, tapi harus manja yang positif. Bagaimana? Yuk mendidik dengan baik. Kalau manja yang negatif, yuk dilus anaknya ora oleh nyapu, ora oleh pura-pura, ora oleh bulan. Nah, maksudnya kalau bulan terus kan juga boleh. Maksudnya ditekannya ditekan kan akhirnya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Berikutnya bulan. Nah, ini teori motivasi hubungan penghargaan dan juga restitusi. Jadi anak-anak kita tadi butuh motivasi. Motivasi itu ada dua hal, eksternal dan internal. Kalau motivasi eksternal itu dari luar, kalau motivasi internal itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, yang kita butuhkan apa adalah motivasi internal. Kalau seseorang itu sudah punya motivasi internal, kita akan mudah untuk mendidik. Beda lagi dengan motivasi eksternal. Contoh motivasi eksternal itu seperti ini. Mereka melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Saya masuk sekolah, tapi saya takut dihukum. Makanya saya masuk sekolah. Itu namanya motivasi eksternal. Dan itu tidak bisa bertahan lama. Beda lagi kalau saya masuk sekolah karena dari dalam diri saya sendiri. Saya ingin yang terbaik
untuk kehidupan saya. Nah, itu beda lagi. Dan itu akan bertahan lama. Gitu? Oke, kalau contohnya lagi motivasi eksternal, sampean mlebu sekolah, tak sangoni 50.000. Mlebu sekolah, mlebu apa? Ora mlebu pengen mlebu sekolah, tapi mlebu pengen duit 50.000. Nek mboten panjenengan paringi 50.000, nggih mboten purun mlebet sekolah. Jadi yang paling baik itu adalah motivasi internal. Kemudian hukuman itu tidak boleh sebenarnya, karena hukuman itu akan merusak emosi anak. Anak itu akan lebih mudah emosi dan dia akan selalu ingat dulu. Penghargaan terkadang juga boleh, tapi tidak sering. Penghargaan bukan sekedar barang, penghargaan juga bisa dengan kata-kata. Sampai pinterin itu juga termasuk penghargaan. Berikutnya restitusi. Nah, ini yang paling disyaratkan di kurikulum Merdeka, yaitu adalah restitusi. Lanjut. Tadi restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Jadi kalau misalnya ada anak yang berbuat salah, kita tidak langsung menghukum, karena tadi anak berbuat salah itu pasti ada dasarnya, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Apa yang kita lakukan yaitu merestitusi anak tersebut dengan cara apa? Kita ajak ngobrol, kita cari tahu kenapa kamu melakukan hal seperti itu, alasannya apa. Kemudian ditanya terus. Kita juga tidak boleh mengejudge. Contoh seperti ini, ada melakukan salah, tidak mengerjakan PR. Cara merestitusi seperti apa? Saya sebagai guru nih, nah, kenapa tidak mengerjakan PR? Karena saya tadi malam ngantuk, buat apa, kopi dan sebagainya. Saya tidak langsung menghukum anak tersebut, tapi saya memberikan menstabilkan identitasnya dengan cara apa? Karena memang setiap manusia itu tidak selalu benar, pasti pernah melakukan salah. Saya juga bilang seperti itu. Semua manusia itu pasti memiliki salah. Kamu, saya juga pernah melakukan salah. Tetapi apabila kesalahan tersebut bisa untuk tidak dilakukan, maka kita akan memilih untuk tidak dilakukan. Jadi kita kolaborasi dengan hal-hal seperti itu, kita tanyakan. Kemudian kita tanyakan lagi, kalau seumpama kamu tidak mengerjakan PR atau mengerjakan atau melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, solusi apa yang bisa kamu sampaikan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi kita melatih anak untuk berpikir, untuk menyelesaikan masalah, bukan malah meninggalkan masalah. Dan ketika anak tersebut sudah memiliki solusi dalam menyelesaikan masalahnya, maka mereka akan mengetahui nilai-nilai kebencian yang tertanam di dalam masalah tersebut. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini lebih efektif daripada hukuman dan penghargaan. Kira-kira kita sudah siap gitu, Bapak Pulau Panjenengan, untuk bersinergi untuk mendidik anak-anak kita tadi dengan cara untuk restitusi, bukan mau untuk menghukum, mungkin nek salah bisa bukti bukan jenengan. Boten nggih? Sanggup kira-kira? Sanggup. Bapak ngapunten kalau Bapak Ibu ngapunten kalau saya menyampaikannya ada hal-hal yang kurang, karena memang saya
Andika, kamu mau peraturan yang bagaimana? Paham? Tidak boleh selometan. Peraturan yang pertama. Peraturan yang kedua bukan dari kamu ya Pak. Wajib membayar kas. Ayo apa lagi unek-unek? Apa lagi yang lain? Gimana? Dilarang lepas sepatu. Apa lagi? Kelasmu kotor apa enggak? Berarti? Wajib? Tiket. Dilarang membuang sampah sembarangan, mengeluarkan terus apa lagi? Tidak boleh membolos. Lagi? Memperhatikan guru saat pelajaran. Boleh dilarang. Kira-kira melarang apa enggak? Ya kan? Biasanya kan sama nek dikongkon ojo bolos. Tambah nganggo klambi ditokno, tambah klambine ditokno. Dan orang ngono, jadi kata tidak ini harus dihilangkan menjadi kalimat yang lebih baik lagi didengarkan. Kira-kira kalau tidak boleh selometan, berarti kalimat positifnya menghormati guru. Terus yang kedua, wajib membayar kas. Ini sudah kalimat yang positif. Ya kan? Berarti kalimat positifnya bagaimana? Mentaati tata tertib sekolah. Kesepakatan kelas yang sudah kamu buat dan kamu harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ini sebagai keyakinan dari diri kamu. Kalau kamu melanggar keyakinan ini berarti ada konsekuensi. Ya. Dan kesehatan terus makan dan minum saat istirahat. Tadi sudah saling menghormati. Mengumpulkan tugas tepat waktu berarti kamu sudah bertanggung jawab. Menggunakan HP dengan bijak juga termasuk nilai dari tanggung jawab. Ini kesepakatan sudah kamu setujui secara bersama-sama. Jadi harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena kita sudah mulai beranjak dewasa. Kalian harus memiliki nilai dari diri kalian sendiri. Dan nilai itu nanti yang akan menuntun kalian untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Paham? Bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab? Kurang keras dan bersama-sama. Bisa dilaksanakan? Bertanggung jawab? Terima kasih. Silakan nanti ditulis ya. Ditempel sing gede ning kene. Ben diwaca kabeh. Oke? Sepakat.
memberikan jawaban. Karena tata tertib ditugaskan untuk mengatur kita semua. Oke, tepuk tangan dong. Tata tertib bisa yang besar dari hal di rumah sampai negara itu pasti ada yang namanya tata tertib. Ya, kalau di rumah kamu tata tertibnya apa biasanya? Hah? Membantu ibu. Harus mengerjakan tugas, belajar di rumah. Tertib yang berlaku di rumah, ya nggak? Baru makan, ayo dicuci. Baru pulang sekolah, sepatunya ditata. Oh coba dibulkano, digeletak-geletakno. Siapa yang begitu? Ya, begitu kan? Dimarahin nggak? Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, kita simak dulu yuk video berikut. Ini ada beberapa contoh sopan santun yang mungkin sudah kamu terapkan di rumah atau di sekolahan. Silakan diperhatikan. Kode itu tadi caranya kan yang pertama naik sepeda tanya, ya toh. Yang ini turun dulu baru tanya. Biar mudah berdiskusi dengan Pak Jokowi. Satu sampai 10 di kelas. Menurut kalian yang baik-baik ya, yang baik. Contohnya sudah kasih kata ini. Contoh, tidak boleh main HP pada saat di kelas. Tidak boleh. Boleh menggunakan kata jangan ya, maksudnya katanya kata-kata itu menyangkut tentang hal yang positif.
direvisi. Maksudnya kata-katanya jangan minum sama gitu ya. Itu udah boleh kata-katanya yang baik. Positif itu maksudnya kata yang baik. Berarti pakailah seragam sesuai tata tertib di sekolah. Berarti kan pakailah kaos kaki sesuai dengan kaos kaki berlogo SMP logo dan itu ya. Menggunakan kerudung SMP berlogo SMP bagus. Perhatikan dulu anak-anak, coba diperhatikan dulu untuk kesepakatan kelas. Nanti sampean kalau membuat kalimat tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak, ya. Misalnya contohnya tidak boleh terlambat masuk kelas, jangan mengeluarkan baju. Cari kata-kata yang tidak menggunakan tidak dan jangan. Paham ya? Nanti ada dua bentuk gambar sama bentuk tulisan, nanti ditempel di papan tulis. Kopinya dilepas nih. Aturan, ya. Biasakan itu ngerti aturan, ya kita belajar sama-sama. Ya. Belajar itu tidak hanya dari guru saja, ya. Tidak hanya dari guru saja, melainkan dari siapapun yang akan kita hadapi itu kita belajar. Ya, kita belajar. Jadi bukan berarti terus orang senior atau guru tidak mendapatkan pelajaran atau pelajaran dari siswa, belum tentu. Karena sesuatu hal, daya ingat manusia itu adalah terbatas. Ya. Sehingga ilmu yang kita pelajari itu juga banyak. Ya. Tetapi ya kita untuk materi kali ini itu ada sedikit batasan, sehingga untuk materi tata tertib ini bisa kita laksanakan dengan jelas. Ya. Jadi kembali kepada sama harus mau diatur kan. Kalau mau diatur Buat apa ini? Buat peraturan sekolah untuk menjadi kesepakatan kelas. Apa aja ini, Mbak? Coba lihat. Di sini ya. Gimana ini? Coba dibaca. Oke. Jadi kalau untuk membuat kesepakatan kelas itu tidak boleh memakai kata tidak dan jangan. Coba lihat mbaknya ini. Kesepakatan kelasnya apa ini? Melaksanakan piket kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Oke. Namanya siapa? Dini. Dari? Drogilo. Tetap semangat belajar ya. Halo. Say hello. Halo. Ya, namanya siapa? Safa Maisela. Buat apa? Peraturan kelas. Boleh dibaca, sudah selesai apa belum? Belum, diselesaikan dulu ya. Matahari bersinar. Halo Mas. Nah, dari SD mana? Itu, yang satu sama? Iya. Buat apa ini? Peraturan kelas. Sudah selesai? Coba lihat Bu Devi. Sudah belum? Yang ini, apa aja peraturannya? Dibaca. Catur dari
Itu sudah dalam bentuk nilai kebajikan ya berarti ya. Kalau kesepakatan kelas, contoh kalau itu kan sopan, santun, dan disiplin. Kalau dibuat menjadi kesepakatan kelas jadinya gimana? Selalu menjaga sopan, santun. Nah, itu namanya kesepakatan kelas. Kalau ditanya apa nilai kebajikannya, berarti sopan, santun. Bagus sekali. Ini dari SD mana, Mas? Kendung 1, Pok Kidul 2. Wah, rapi sekali ya. Oke, buat apa ini? Peraturan kelas. Peraturan kelasnya seperti apa? Coba bisa dibacakan, Bu Devi? Itu dibaca itu? Bukan apa itu? Yang tadi. Loh, ini juga termasuk kesepakatan kelas, mentaati untuk memelihara dan apa itu? Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dilanjutkan ya. Tetap apa? Semangat. Sudah selesai? Belum? Oke, dilanjut. Coba lihat kesepakatan kelasnya ya. Oh iya, bagus ini kesepakatannya. Berarti tidak boleh dilanggar ini ya. Oke, namanya siapa ini? Mas? Bisa. Kalau sudah buat kesepakatan kelas berarti harus selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Halo Bu Ima. Jangan dan tidak. Kata-katanya harus kata-kata positif. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu namanya peraturan. Ya. Kalau kesepakatan kelas bisa diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya lagi, apa kira-kira? Jangan terlambat. Kalau berubah menjadi kalimat positif jadinya gimana? Selalu berangkat tepat waktu. Bisa kira-kira? Bisa? Bisa ya. Oke, silakan dilanjutkan lagi membuatnya. Ada yang tanya. Ada yang tanya. Kan ada yang tanya. Gurunya menerangkan, kamu nonton HP. Kira-kira masak gak? Kesini tujuannya apa? Belajar. Dan gurunya menerangkan kamu main HP, masak gak? Berarti apa bahasa maksudnya berarti dulu? Tidak bermain HP saat pelajaran. Ya. Logis ya, karena bisa mengganggu pelajaran. Sorong sampean nerangno, sampean ngomong, biar kamu ngomong toh, misalnya curhat. Kalau kamu main HP, kira-kira kamu perasaanmu gini? Main apa? Kamu cerita bagi mungkin enak. Jadi
dimatikan, dimasukkan. Setuju ya? Ya, setuju. Kalau melanggar apa konsekuensinya? HP-nya disimpan, setuju? Coba jelasin. Teman-teman, ingatan. Ya. Kalau kita HP, kita juga kasihan. Kalau gurunya jelasin kata-kata kan nggak guruin. Kita ada HP, terus gurunya juga mahal. Kalian juga mana nggak gituin? Kalian mau dihukum? Pada dasarnya kita harus saling menghormati, ya. Dasarnya itu menghormati. Ketika ada orang yang berbicara, tugasnya adalah mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan berarti tidak punya sopan, tidak bisa menghormati. Ya. Jadi konsekuensi saat ada anak yang bermain HP saat pelajaran, hukumannya konsekuensinya adalah disita untuk sementara waktu. Begitu. Ya, dikembalikan di PR, tetap dikembalikan. Hanya biar kembali fokus. Pegang bukusnya. Wah, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan mau nggak? Berarti nggak boleh main HP saat pelajaran. Ingat ya, ingat. Oke, checklist. Nah, pertanyaan yang bagus. Hadir tepat waktu di sekolah. Hadir tepat waktu. Catat bulan. Hadir tepat waktu. Nah, bagus gak hadir tepat waktu di sekolah itu? Bagus ya. Melatih apa sih? Melatih apa? Kedisiplinan. Siapa yang mau jadi tentara? Jadi tentara. Oh, temennya Mas Chandra. Siapa mau jadi polisi? Jadi polwan. Jadi koak. Pengusaha, mau pengusaha, mau pegawai negeri, mau abdi negeri, negara. Kuncinya adalah punya kedisiplinan. Kalau tidak kedisiplinan itu tidak penting, nggak mungkin ada ya. Biar kita punya rasa disiplin dan tanggung jawab. Jadi penting ya, masuk sekolah apapun penting. Konsekuensinya bagi teman yang terlambat apa ya? Hormati yang biasa sekali dilakukan atau bahkan dilanggar sama teman-temannya. Bullying, ya Allah, betul saya sampai lupa. Bullying, kamu tahu bullying? Anak generasi sekarang nggak tahu bullying ya. Awas, bullying. Jadi semua anak harus berteman. Tidak diperkenankan ada bullying di sekolah. Kalau ada bagaimana? Dia malah bullying? Dicoret dari apa?
Halo. Kelompok satu. Kelompok dua. Hari ini kita sudah dapat 5 poin. Tadi silakan diingat-ingat. Besok bersama wali kelas silakan membuat kelanjutan dari kesepakatan kelas supaya sekolah kita menjadi aman dan nyaman. Semua bisa saling menghargai. Jangan lupa sopan santun. Ada pertanyaan? Kalau tidak saya akhiri materi hari ini. Tetap semangat. Semangat. Kalau saya dor, kamu bilang dor. Kalau saya dor, kamu bilang enggak kena, ya? Dor. Kalau saya bom, kamu bom. Dor. Bom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Yosefin Sugiarto. Saya merasa bahwa kesepakatan ini sangat bertujuan sangat bagus untuk bagi kita semua dan bisa mendamaikan semua perhubungan pertemanan kami dan juga bisa menyamankan kami berada di SMP Negeri 1. Semoga SMP Negeri 1